Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebelum gue mulai ke videonya, jangan lupa like. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih buat Bang Yakub yang udah ngirimin pengalaman mistisnya di Gunung Salak melalui DM ke Instagram gue. Buat kalian yang pengen tahu siapa sih Bang Yakub ini, langsung kalian cek aja Instagramnya ada di bawah sini. Buat kalian yang belum tahu, Gunung Salak ini salah satu gunung terkenal di Jawa Barat. Letaknya di kawasan Bogor sampai Sukabumi. Gunung Salak ini memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Salak ini sangat terkenal mistisnya di kalangan para pendaki dan masyarakat setempat. Penasaran bagaimana cerita Bang Yakub kali ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis di Gunung Salak dari sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai Yakub. Hai, gue Yakub. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis gue di Gunung Salak. Ini pengalaman gue paling serem selama gue naik gunung. Jadi waktu itu gue sama teman-teman kampus gue lagi pada ngumpul. Gue berlima tuh di kampus ngumpul. Ada gue, Zul, Nata, Erlanda, sama Lup. Gue ngumpul lah tuh berlima. Di situ gue ngumpul-ngumpul, temen gue udah nyeletuk, "Woi, camping yuk." Akhirnya gue jawab di situ, "Camping kemana?" Ke Salak aja, kayaknya seru nih. Ada yang ngomong gitu temen gue. Akhirnya di situ gue langsung tuh merencanakan buat naik ke salah satu gunung yang terkenal di Jawa Barat itu. Di situ gue jadi awalnya gue niat tuh naik berlima doang. Cuman gue ngajak temen gue, ada si Begeng. Jadi gue naik tuh berenam. Gue naik ke Gunung Salak itu bulan September 2018. Gue lupa tanggalnya berapa. Tanggal berapa gue lupa. Akhirnya hari Sabtu tuh gue jalan. Habis subuh gue prepare tuh di rumah gue. Gue langsung jalan tuh ke Gunung Salak. Jadi gue waktu itu ke Gunung Salak itu melalui jalur Cimelati. Gue nyampe di base camp Cimelati itu kisaran jam 7. Sama temen gue tuh berenam. Di situ gue langsung prepare tuh semuanya. Siap-siap buat naik. Sambil santai-santai dulu situ di base camp. Jam 8 gue langsung naik sama teman gue ke Gunung Salak tuh. Langsung gue mulai naik. Awal pendakian tuh masih belum ada apa-apa, masih santai lah. Jadi di situ tuh gue jalannya lama banget. Gue terlalu santai lah sama teman-teman gue semuanya nih. Gue jalan-jalan masih aman di situ. Akhirnya gue nyampe tuh di pos 2. Nah, di pos 2 ini jadi gue agak lama waktu itu. Di pos 2, gue sama teman-teman gue tuh masak dulu, kita makan. Teman-teman gue tuh nyantai. Di situ gue lumayan lama lah di pos 2 tuh pokoknya. Akhirnya siang sekitar habis jualan atau jam 1-an lah. Gue jalan tuh, melanjutkan perjalanan. Nah, kan setelah pos 2 itu jalur Cimelati, jalurnya udah mulai gokil ya. Gue jalan terus tuh. Gue jalan. Di situ teman gue ada yang ngeluh. Sakit, kaki gue sakit nih. Akhirnya di situ kita semua langsung nge-enjoyin lah jalannya, kita jadiin pelan. Soalnya temen gue nih ngomong jadi, kaki gue sakit nih, jalannya pelan-pelan aja. Gue kalau cepet-cepet sakit kaki gue. Akhirnya di situ kita semua jalan pelan-pelan tuh. Makin lama dong jalannya. Jadi gue sama teman-teman gue itu jalannya lama, soalnya kita banyak bercandanya. Udah gitu terlalu santai banget lah. Gue jalan santai. Nah, pas gue lagi jalan santai itu posisi udah ada kabut. Itu siang-siang sekitar jam 2-an lah. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan. Semuanya tuh berenam. Gue jalan. Ini gue jalannya masih santai banget. Akhirnya gue jalan santai tuh. Nah, karena kesantaian banget dan kebanyakan bercanda di jalan, di situ gue ketemu maghrib. Nah, pas masuk maghrib ini hawanya udah beda banget. Itu udah pokoknya udah gokil lah, hawanya tuh udah beda banget. Kayaknya gue jalan tuh santai. Nah, jadi tuh selama perjalanan gue berenam tuh kayak ngerasa tuh
ada yang ngeliatin kita, rame banget, ada yang ngeliatin kita. Kayaknya di situ gue telinguk tuh ke kanan kiri, di situ nget. Nah itu nggak ada apa-apaan di situ. Di situ gue makin jadi panik dong di situ ya, gue panik. Jalannya cepetan dikit yuk, udah nggak enak nih, udah awalnya udah nggak enak. Gue ngomong gitu ke teman-teman. Akhirnya gue jalan terus tuh. Nah gue sampai lah sebelum puncak itu, jadi kayak ada pentilasan. Di pentilasan itu, jadi itu gue baru tahu sebelum puncak Gunung Salak itu kayak ada pentilasan. Kayaknya gue di pentilasan itu gue doa dulu, gue ziarah, gue doa lah tuh sekalian menghormati juga lah. Nah gue sekalian minta perlindungan supaya dilindungin dan dihindarin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayaknya di situ gue selesai tuh, gue doa selesai, gue langsung tuh ke puncak. Nah gue nyampe puncak ini nggak ada tenda, nggak ada, sepi banget di sekitaran gue, nggak ada tenda. Cuman di pojok banget tuh kayak ada 2 orang gitu, ada tenda, ada 2 tenda. Kayaknya gue di situ bangun tenda agak pojokan, di balik pohon lah tuh. Gue bangun tenda tuh 2. Nah jadi gue 2 tenda ini dibagi tuh bertiga. Di tenda gue ada gue, Maklub, sama Begeng. Nah di tenda sebelah tuh ada Zul, Nata, sama si Erlanda. Kayaknya setelah gue selesai bangun tenda, gue langsung tuh masak dulu sama teman-teman. Masak, kita makan, nyantai lah. Malam itu tuh masih belum ada apa-apa, masih aman. Alhamdulillah masih belum ada yang parah banget gitu. Kita nyantai, gue ngerokok lah pada tuh, makan, minum, ngopi, ikan, enjoy. Abis itu tibalah saatnya kita semua memutuskan untuk tidur, karena di situ badan udah capek juga, udah pada capek. Nah tenda sebelah ini udah tidur nih, ada si Nata, Erlanda, sama si Jul udah tidur. Akhirnya nggak lama gue tidur nih, gue bertiga. Di situ tuh gue rapetin semua pintu tenda, gue, Maklub, sama si Begeng gue tidur tuh posisinya. Jadi gue di kanan, Maklub di tengah, nah si Begeng ini paling kiri. Gue tidur semua itu bertiga sejajar. Akhirnya tengah malam gue kayak ngerasa tuh kaki gue pegal di situ, kaki gue pegal banget. Nah gue selonjoran dong, kan kaki gue nekuk ya, gue selonjoran. Pas gue selonjoran ini ada hal yang gila ini. Jadi gue ngerasa tuh kayak di kaki gue itu ada orang di situ. Cuman gue nggak berani melek karena gue tahu ini pasti bukan dari anggota gue, soalnya anggota gue tidur sejajar semua. Akhirnya gue coba tendang lah dikit, tak, tiba-tiba dia pindah. Gue nggak tahu itu pindah kemana. Gila itu, merinding banget gue. Dia pindah, ternyata pas paginya gue tanya, ternyata dia pindah ke samping si Begeng. Dia tidur tuh di samping Begeng. Gokil lah asli. Akhirnya gue di situ gue bertiga, jadi tuh spontan gue bertiga itu bangun semua. Cuman nggak ada yang berani melek. Benar-benar sepik tidur lah gitu, supaya nggak ngeliat dia siapa. Akhirnya gue langsung tuh tidur pules banget. Bangun lah tiba-tiba pagi. Jadi gue itu orangnya nggak bisa nahan. Gue nggak bisa, udah nanti aja cerita di bawah. Gue nggak bisa gitu. Gue langsung, gue tanya dong pagi-pagi nih ke teman gue. Pertama gue tanya ke Maklub, lu semalam ngerasa ada orang nggak sih di tenda kita? Si Maklub ngomong, asli Kup, gue ngerasa itu siapa ya? Maklub ngomong gitu. Gue jawab, gue juga nggak tahu itu siapa. Akhirnya gue tanya ke Begeng, Geng, lu malam ngerasa nggak sih ada orang yang masuk ke tenda kita? Si Begeng ngejawab, ternyata dia lebih gokil. Si Begeng ini, asli Kup, gue ngerasain itu siapa ya? Jadi tuh yang Begeng ngerasain tuh setelah gue tendang, kan itu kayak gue tendang gitu, dia pindah itu ke samping si Begeng. Di situ Begeng jadi tidur samping-sampingan sama ini, gue nggak tahu siapa ini. Gokil. Di situ akhirnya gue makin merinding nih jadinya guys nih. Gokil lah. Gue tanya langsung di situ si Begeng, cuman di situ malam itu tetap langsung maksain buat tidur. Dia bangun, dia ngeh, cuman dia maksain tidur. Cuman dia nggak melek tuh. Gue tanya ke tenda sebelah nih, ada si Jul, Erlanda, Menanta. Gue tanya tiga-tiganya tuh, gue tanya satu-satu. Lu semalam ada nggak yang masuk ke tenda gue? Gue tanya gitu. Jawaban dia bertiga ini sama, kagak ada. Gue semua langsung tidur semalam.
pas gue nutup tenda, lampu gue matiin tuh gue langsung tidur. Tuh tiga-tiganya dia langsung tidur. Jadi kira-kira siapa yang masuk tenda gue? Lu bayangin, gue bertiga tidur jadi berempat. Sumpah nih ya, gue sampai sekarang belum tahu itu siapa. Gokil nggak tuh? Parah, asli ini parah banget. Akhirnya di situ gue pagi-pagi tuh gue setelah gue nanya-nanya, gue memutuskan untuk udah kita lupain aja dulu ini mah. Kita hilangin aja lah pikiran ini. Gue foto-foto lah tuh berenam-enam di puncak. Gue foto-foto santai-santai. Tibalah jam 10. Jam 10 pagi itu gue memutuskan buat turun ke bawah. Di situ jadi gue langsung tuh berenam tuh turun. Nah gue turun ini bener-bener berenam-enam doang. Nggak ada orang lagi, gue turun. Kan gue biasanya kalau turun gunung itu lari lah ya. Nah gue lari tuh. Jadi pertama tuh nggak ada apa-apa, gue masih lari. Tiba-tiba gue ngalamin hal aneh lagi di sini. Jadi tiba-tiba pas gue lagi lari, gue kesandung. Dan kesandungnya ini nggak masuk akal banget. Jadi gue kan lari juga, gue pasti ngeliat ke depan dong. Gue ngeliat ke depan, itu nggak ada apa-apaan awalnya. Tiba-tiba gue kesandung dan pala gue duluan yang jatuh. Untungnya di situ ada keril. Jadi gue jatuh, keril duluan yang nyentuh ke tanah. Di situ jadi gue masih dilindungi sama keril. Pas gue lihat, ternyata kaki gue nyangkut sama akar. Cuman bukan akar pohon, kayak akar apa ya, panjang gitulah. Dia ngelibet di kaki gue. Padahal awalnya tuh gue ngeliat nggak ada akar itu. Tiba-tiba dia ngelibet di kaki gue. Aneh banget kan. Akhirnya di situ gue gue nyoba buat nenangin diri gue sama teman-teman gue tuh santai di situ. Nah, gue lanjut tuh perjalanan ke bawah lagi. Gue lanjut di situ, gue langsung belum lari dulu, gue masih santai dulu tuh, masih agak suges juga lah gue lah. Gue jalan ke bawah. Nah, pas udah pengen nyampe base camp, gue ngalamin aneh lagi nih di sini nih, sob. Jadi gini, pas gue lagi jalan, tiba-tiba kayak ada suara dangdut. Kan aneh, di situ tuh nggak ada nyetel. Jadi gue berenam ini nggak ada nyetel lagu sama sekali. Tiba-tiba kayak ada suara dangdut gitu. Di situ gue nggak tahu ya yang dengar gue doang apa teman-teman gue ini dengar semua. Kayak ada suara dangdut di situ. Akhirnya gue memutuskan buat gue jalan terus. Udah gue jalan, dikit lagi gue nyampe. Gue juga nggak tahu nih dangdut siapa, apa mungkin ada yang nyetel gitu dari bawah. Akhirnya gue tetap gue jalan. Sampailah gue di base camp Cimlati. Gue sampai di base camp. Akhirnya gue beres-beres tuh di situ tuh. Gue cuci muka, gue cuci kaki, bersih-bersih lah gue lah. Sampai bersih-bersih, makan lagi. Gue sama teman-teman gue tuh berenam. Sampai akhirnya kita semua berenam memutuskan buat pulang ke rumah masing-masing. Dan cerita gue sampai di sini. Jadi ini bener-bener cerita gue paling serem selama gue naik gunung. Makasih buat kalian yang udah ngedengerin cerita gue sampai habis. Salak selalu mempunyai mistis di dalamnya. Mau lu bagaimana juga, lu pasti ngerasain. Hawanya tuh beda banget, parah. Gua Yakub pamit. Oke sob, balik lagi sama gua, Adam. Jadi tadi kita udah ngedengerin cerita dari Bang Yakub. Makasih buat Bang Yakub yang udah ngasih ceritanya ke gua. Jadi tadi gua merinding sendiri, sob. Ceritanya bener-bener gokil. Nah, buat kalian nih yang mau gue ceritain kayak tadi Bang Yakub itu, bisa kirimin pengalaman mistis kalian di gunung melalui DM Instagram atau email gue yang ada di deskripsi. Makasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Gue Zul Amadam. Sampai jumpa di video selanjutnya.